Waalaikumsalam. Putri, mana Mas Putri? Silakan duduk Putri. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini Putri? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Putri santai aja, nggak usah merasa gugup. Kayaknya Putri gugup ya? Iya, Bu. Sedikit gugup. Ya memang Ibu lihat kebanyakan siswa-siswa yang pertama kali datang ke BK itu mereka merasa gugup dan takut. Padahal di dalam ruang BK itu tidak perlu ada yang ditakutkan, tidak ada perlu yang membuat kalian takut. Kalian tidak perlu merasa takut gitu dengan BK karena di sini adalah tempat yang aman ya. Iya, Bu. Sebelumnya tadi Putri ada kelas. Tadi matematika, Bu. Kelas matematika ya. Gimana belajarnya? Lumayan, Bu. Lumayan apa? Lumayan susah, mudah? Lumayan susah, Bu. Ya kan setiap orang itu pasti ada mata pelajaran yang dia mudah pahami dan ada juga pelajaran yang susah untuk dipahami Putri ya. Iya, Bu. Oke Putri, sebelum kita mulai ada hal yang perlu Ibu sampaikan. Jadi selama berlangsungnya sesi konseling kita, Putri tidak usah merasa takut untuk menceritakan apa yang sedang Putri alami. Karena semua yang Putri sampaikan, semua yang Putri ceritakan itu semua bersifat rahasia. Jadi apapun yang Putri sampaikan kepada Ibu, itu Ibu nggak akan sampaikan kepada teman-teman Putri dan juga kepada guru-guru yang lain gitu ya. Iya, Bu. Oke Putri. Mas, apa yang Putri sampaikan itu kan Ibu nggak akan membicarakan, nggak akan diceritakan kepada orang lain, kecuali baru Ibu sampaikan kepada orang lain kalau permasalahan Putri itu sudah membahayakan diri Putri dan juga orang lain. Jadi gitu Putri ya? Iya, Bu. Dan nanti Putri juga bebas mau menyampaikan apa saja yang ingin Putri sampaikan. Dan jika mungkin nanti ada pertanyaan Ibu yang mungkin Putri belum siap untuk menjawabnya, maka Putri boleh sampaikan. Jadi dalam ruangan ini tidak ada paksaan sama sekali gitu ya. Iya, Bu. Oke, sebelumnya Putri sudah siap untuk kita lanjut ke sesi berikutnya? Siap, Bu. Oke. Kalau boleh Ibu tahu Putri, kenapa hari ini apa yang sedang Putri rasakan sehingga hari ini Putri mendatangi ruang BK? Sebenarnya sih, Bu, saya ragu-ragu untuk ke sini karena saya merasa permasalahan saya tidak penting dibandingkan masalah orang lain. Sebenarnya begini Putri. Walaupun mungkin Putri merasa masalah Putri itu tidak penting, selama masalah itu mengganggu pikiran Putri, membuat Putri tidak berkonsentrasi, maka masalah itu penting untuk diceritakan Putri ya. Iya, Bu. Oke, kalau boleh Ibu tahu apa yang membuat Putri selama ini berpikiran ataupun stres? Nilai saya paling banyak, Bu, semester kemarin. Nilai Putri turun? Iya. Dan orang tua saya marah terhadap kejadian tersebut, Bu. Jadi Putri merasa kepikiran bukan hanya karena nilai turun, tetapi karena tanggapan orang tua yang juga kurang baik gitu terhadap menurunnya prestasi akademik Putri gitu ya. Iya, Bu. Padahal saya sudah berusaha, tapi mereka masih saja menganggapnya saya tidak serius dalam belajar. Dan yang paling membuat Putri sedih lagi karena Putri merasa tidak dihargai gitu ya. Iya, Bu. Dan kalau nggak salah Ibu dengar, tadi Putri juga sempat menyampaikan ada beberapa permasalahan. Kalau boleh Ibu tahu masalah apa selain itu? Masalah dengan teman sebangku saya, Bu, Lena. Lena, apa yang terjadi di antara kamu dan Lena? Kami tidak saling berbicara, Bu, selama 2 minggu. Selama 2 minggu kamu tidak saling berbicara? Iya, Bu.
Oh, iya, Putri. 2 minggu itu adalah waktu yang cukup lama ya. Kalau kita setiap hari bertemu, itu selama 2 minggu tidak berbicara. Itu adalah waktu yang cukup lama, Putri ya. Iya, Kenapa Putri kalau boleh tahu? Kenapa Putri selama 2 minggu ini tidak berbicara dengan Lena? saya merasa tidak nyaman dengan permasalahan ini, Bu. Tidak nyaman? Iya, kadang saya malas masuk kelas dan berharap dia tidak datang supaya tidak perlu bertemu dengan dia. Dan nampaknya kayaknya permasalahan kamu dengan Lena itu bukan permasalahan biasa ya, sehingga membuat kamu seperti itu. Dan nampaknya permasalahan kamu dengan Lena ini sangat mempengaruhi kondisi kamu di sekolah, benar? Benar, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kalau misalkan kamu bisa menggambarkan perasaan kamu, perasaan apa yang paling dominan kamu rasakan saat ini? Capek, Bu. Capek? Iya. Capek menghadapi masalah ini. Iya, kamu pasti merasa capek karena satu sisi orang tua marah karena nilai kamu turun, dan satu sisi lagi kamu di sekolah memiliki masalah dengan teman, gitu kan? Iya, Bu. Lihat kayaknya Putri ini cukup banyak mengalami kelelahan ya, sangat lelah dengan semua ini ya. Iya, Bu. Lelah karena harus memikirkan nilai, lelah harus memikirkan kemarahan dari orang tua, ditambah lagi permasalahan dengan teman. Begitu Putri? Iya, Bu. Jadi Putri pasti merasa sendirian di tengah banyaknya orang-orang, gitu kan? Iya. Si Putri. Selain perasaan marah, apakah ada perasaan lain yang muncul? Kecewa, Bu. Kecewa? Iya. Kecewa pada Lena? Iya, Bu. Karena dulunya kami begitu dekat. Jadi Putri merasa kecewa karena orang yang menyakiti Putri itu adalah orang yang paling dekat dengan kamu sendiri, gitu ya. Iya. Ya memang terkadang yang paling terasa sakitnya itu adalah orang yang paling dekat dengan kita menyakiti kita dibanding dengan orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Menurut kamu, apakah Lena sudah memahami kondisi yang sebenarnya? Mungkin saja, Bu. Kalau menurut kamu sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Karena saya berpikir dia memang sengaja membuat saya buruk. Lihat ini. Oh, berarti ada kedua kemungkinan ya. Yang pertama itu Lena memang sengaja, Lena salah paham sama kamu. Yang kedua, Lena memang sengaja menyudutkan kamu, gitu ya. Iya, Bu. Baik, di antara dua kemungkinan tersebut, apakah sudah ada yang benar-benar diketahui dengan pasti? Kalau dipikir-pikir belum ada yang pasti, Bu. Belum ya. Jadi artinya selama ini kamu belum pernah berbicara langsung dengan Lena terkait permasalahan ini ya? Iya, Bu. Belum. Oke, jadi dari cerita yang kita disampaikan di sini diperhatikan bahwa pertama Putri itu berasumsi bahwa Lena itu sengaja menyudutkan Putri, namun Putri juga di satu sisi Putri juga mengatakan bahwa Putri belum berbicara langsung terkait permasalahan ini dengan Lena. Nah, jadi menurut Putri sendiri, apakah ada kesimpulan sebelum fakta-fakta yang sebenarnya terlihat itu? Mungkin ada, Bu. Oke. Bagaimana perasaan Putri ketika mendapatkan hal itu? Saya jadi merasa mungkin saya terlalu cepat berasumsi, Bu. Jadi kamu merasa terlalu cepat berasumsi. Jadi Putri selama ini mungkin bukan hanya Lena aja yang salah paham, tetapi Putri sendiri yang juga memiliki beberapa asumsi yang belum tentu benar, gitu ya? Iya, Bu. Sebenarnya selain masalah Lena, saya juga sedang pusing dengan pelajaran matematika, Bu. Organisasi,
kegiatan pensi, dan kadang teman-teman juga sering meminta bantuan saya untuk berbagai hal. Oke, sebenarnya Ibu dengar tadi banyak sekali permasalahan yang sedang Putri alami gitu ya. Oke Putri, nanti kita akan bahas satu persatu. Namun supaya kita lebih fokus, maka kita selesaikan dulu permasalahan kamu dengan Lena ini ya. Dari cerita yang Putri sampaikan, sebenarnya masalah Putri dengan Lena itu adalah masalah yang cukup mempengaruhi konsentrasi, bahkan mempengaruhi semangat Putri untuk datang ke sekolah. Benar seperti itu? Iya Bu, saya memang sering memikirkan masalah itu. Kalau begitu, mari kita coba untuk memahami permasalahan ini. Kenapa sebenarnya masalah ini sangat mengganggu pikiran kamu gitu ya? Iya Bu, bahkan waktu belajar saya sering tiba-tiba ingat masalah ini. Kalau boleh Ibu tahu, selama 2 minggu setelah permasalahan kamu dengan Lena, apakah masalah itu mengganggu pikiran kamu? Iya Bu, bahkan waktu belajar saya sering tiba-tiba memikirkan masalah ini. Bagaimana pikiran kamu ketika masalah ini muncul? Jadi saya tidak fokus. Kadang buku saya terbuka, tapi saya malah memikirkan apa yang sedang terjadi di meja. Oke, jadi sebenarnya Putri itu merasa bahwa banyak sekali konsentrasi Putri yang tersita oleh masalah ini gitu ya. Iya Bu. Aku mau menawarkan sudut pandang yang mungkin bisa Putri pertimbangkan. Jadi kan Putri, dari apa yang Putri katakan tadi, tadi Putri mengatakan bahwa nilai Putri pun kurang konsentrasi saat belajar dan merasa semakin tertekan. Nah, Ibu melihat bahwa ini mungkin ada kaitan. Di sini Ibu melihat adalah masalah yang Putri alami dengan Lena itu bukan berdiri sendiri, tapi karena masalah tersebut hingga masalah itu mempengaruhi kemampuan Putri dalam berkonsentrasi di sekolah. Betul? Saya baru menyadari hal itu Bu. Ya. Hal ini berarti selama ini Putri menganggap bahwa nilai Putri itu turun hanya karena kurang belajar, padahal memang ada beban emosional lain yang sedang Putri tanggung, makanya akhirnya nilai Putri bisa turun. Iya Bu, saya memang sedang memikirkan masalah ini. Kadang saya berpikir saya lemah sekali Bu. Lemah? Ibu mendengar Putri mengatakan lemah. Ya Putri, kalau menurut Ibu sendiri itu sebenarnya bukan tanda kelemahan, tapi itu adalah justru sedang menunjukkan bahwa kamu itu sedang berusaha menghadapi semua ini sendirian. Iya Bu, saya belum pernah melihat seperti ini masalahnya Bu. Nah, terkadang ketika kita sedang terluka dan lelah, memang kita terlalu mudah untuk melihat kekurangan yang ada pada diri kita daripada kekuatan diri kita, ya. Mungkin benar Bu. Mari kita pikirkan bersama. Menurut kamu sendiri Putri, kalau misalkan masalah kamu dengan Lena itu bisa terselesaikan, apakah itu akan membuat pikiran kamu menjadi lebih tenang? Mungkin iya Bu. Oke. Menurut kamu sendiri, apa langkah kecil yang bisa kita lakukan? Mungkin saya harus berbicara langsung dengan Lena Bu. Apa yang membuat kamu memilih langkah itu Putri? Karena selama ini kami belum pernah membicarakannya secara langsung Bu. Kalau misalkan ibu ini ada Lena, apa yang mau kamu sampaikan? Lena, aku ingin bicara sedikit tentang tugas kelompok kemarin. Aku ingin menjelaskan bahwa waktu itu aku tidak datang bukan karena tidak peduli kelompok. Aku harus menemani ibuku ke rumah sakit. Aku juga sedih waktu itu mendengar kalau kamu mengira aku tidak bertanggung jawab. Aku berharap kita bisa saling menjelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman. Oke, kalimat itu terdengar cukup jelas dan tidak menyalahkan siapapun ya Putri ya. Saya jadi sedikit lebih nyaman untuk berbicara seperti ini.
Jadi itu perkembangan yang cukup baik ya. Bagaimana perasaan Putri setelah Putri mencoba mengatakan hal tersebut? Lebih lega Bu, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan ya. Oke, itu senang mendengarnya Putri. Tadi saat latihan, Putri mampu menjelaskan perasaan yang mana perasaan itu tidak menyinggung si Lena dan tidak di sini tidak ada kalimat yang Putri sampaikan itu tidak menyalahkan Lena dan juga tidak menyalahkan diri Putri sendiri sehingga tidak ada yang tersinggung dalam kata tersebut, dan itu adalah hal yang cukup bagus Putri ya. Saya tidak pernah menganggap itu sebuah kelebihan. Ya memang kadang kita lebih sering melihat kekurangan diri kita ketimbang kita melihat kelebihan yang ada pada diri kita gitu ya. Iya Bu. Selain itu ibu juga melihat bahwa Putri ini memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap hubungan pertemanan. Jadi jika tidak peduli mungkin Putri tidak akan merasa seperti ini, tidak akan merasa sesedih ini gitu. Tapi karena Putri peduli, makanya Putri terbawa pikiran gitu ya, pikirkan gitu. Benar juga Bu. Oke, sekarang mari kita pikirkan apa yang bisa Putri lakukan setelah ini. Baik Bu. Oke, dari pembicaraan kita tadi Putri, kira-kira menurut Putri langkah pertama yang akan Putri lakukan itu apa? Saya ingin berbicara dengan Lena. Oke, kapan kira-kira Putri bisa melakukan hal itu? Mungkin besok saat dia beristirahat. Baik, berarti langkah pertama yang akan Putri lakukan itu adalah berbicara dengan Lena pada saat dia beristirahat ya. Menurut Putri, hambatan apa yang mungkin muncul nantinya? Saya takut dia tidak mau mendengarkannya Bu. Kalau misalkan itu terjadi, apa yang akan Putri lakukan? Saya akan tetap berbicara dengan tenang dan tidak akan memaksakannya. Itu adalah pilihan yang sangat baik ya Putri ya. Sekarang mari kita coba lanjut ke permasalahan belajar Putri tadi yang mana nilai Putri menjadi turun. Nah, apa yang mau Putri lakukan terkait permasalahan ini? Saya ingin mulai belajar lebih teratur. Oke. Menurut Putri sendiri, gaya belajar yang seperti apa yang realistis untuk Putri lakukan dan terapkan saat ini? Mungkin belajar 30 menit, lalu istirahat sebentar seperti yang Ibu sarankan. Oke, bagus. Berapa kali dalam sehari belajarnya? 1-3 kali Bu. Oke, jadi targetnya itu adalah belajar dengan pola 30 menit dan 10 menit istirahat. Setiap 30 menit belajar, maka istirahat 10 menit gitu ya. Iya Bu. Oke, nanti ketika Putri sudah merasa lelah ataupun sedih nanti, siapa yang biasanya akan memberikan dukungan kepada Putri? Mungkin seperti saya Bu, saya cukup dekat dengannya. Oh, bagus-bagus. Memang memiliki seseorang yang bisa diajak untuk berbicara itu adalah hal yang sangat penting Putri ya. Iya Bu. Selain itu Putri, apakah Putri punya kebiasaan lain yang produktif yang sering Putri lakukan? Biasanya sih menulis jurnal Bu. Oh, itu sudah sering Putri lakukan atau mungkin sekarang sudah nggak lagi? Sudah jarang sih Bu, bukan berarti tidak saya lakukan. Apa kebiasaan menulis jurnal itu mau Putri coba biasakan lagi? Iya sih Bu, mau saya coba lagi. Berarti selain berbicara tentang Lena dan mengatur waktu belajar, berarti Putri juga akan mulai menulis jurnal kembali ya Putri ya? Iya Bu. Oke Putri. Kalau dibandingkan dengan sebelum Putri masuk sebelum Putri masuk ke dalam ruangan ini, bagaimana kondisi Putri saat ini? Bagaimana perasaan Putri saat ini? Jauh lebih tenang Bu. Oke. Apa yang membuat Putri merasa lebih tenang? Karena saya jadi memahami masalah saya dengan lebih jelas. Tadi saya juga sadar kalau belum tentu Lena yang sengaja menyudutkan saya. Oke, jadi sekarang Putri sudah melihat dan memahami masalah secara lebih luas ya? Iya Bu. Oke, dan tadi Putri juga sudah memiliki beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan setelah sesi ini ya.
Iya Bu. Tadi kita sudah sama-sama membahas ya dari apa yang Putri sampaikan. Tadi Putri mendatangi ruang BK karena memang Putri mempunyai masalah terkait dengan menurunnya nilai akademik Putri. Kemudian Putri juga mengalami masalah itu bisa mengganggu konsentrasi dari Putri sendiri. Dan Putri juga sempat tadi berasumsi bahwa Lena itu memang sengaja menyulitkan Putri. Namun hal itu belum tentu benar karena Putri sendiri belum coba berbicara langsung dengan Lena terkait permasalahan ini ya. Tadi kita juga sudah tadi Putri juga sudah menyebutkan beberapa langkah yang akan Putri coba setelah sesi ini, yaitu Putri akan mencoba berbicara langsung dengan Lena terkait masalah Putri dengan Lena. Kemudian Putri juga akan belajar menerapkan teknik belajar 30 menit belajar, 10 menit istirahat. Dan Putri juga akan menerapkan kebiasaan Putri lagi untuk menulis jurnal, untuk membiasakan menulis jurnal kembali gitu ya. Benar seperti itu Putri? Benar Bu. Oke, terkait masalah ini, gimana perasaan Putri? Saya sedikit lega Bu, dan sedikit hati menjadi tenang karena sudah saya sampaikan kepada Ibu. Putri mengatakan bahwa Putri lebih lega ya, merasa lebih lega. Kalau boleh Ibu tahu, karena apa Putri merasa lebih lega? Karena saya akhirnya bisa menceritakan apa yang saya rasakan. Saya juga jadi punya gambaran apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya Bu. Tidak merasa sendirian lagi ya, karena sekarang kan Putri sudah tahu nih langkah-langkah apa yang akan Putri lakukan ke depannya. Iya Bu. Oke, menurut Putri sendiri selama pembicaraan kita hari ini, apa yang paling berkesan dari Putri? Saya bisa bilang bahwa mungkin saya bukan lemah, tetapi sebenarnya kelelahan karena banyak masalah. Saya jadi merasa jauh lebih memahami diri saya sendiri. Ibu sebenarnya senang sekali ya bisa mendapatkan pemahaman yang seperti itu. Terkadang memang kita sering terlalu keras kepada diri kita sendiri sehingga kita lupa bahwa kita juga manusia biasa yang punya kelemahan gitu ya. Dan untuk tindak lanjut ke depannya, kan Putri harus berbicara langsung sama Lena. Dan untuk tindak lanjutnya nanti Putri bisa datang lagi ke ruang BK menceritakan gimana setelah Putri menyampaikan, setelah Putri berbicara secara langsung dengan Lena, dan setelah Putri mencoba teknik belajar 30 menit belajar dan 10 menit istirahat. Nanti Putri datang lagi ke ruang BK untuk menceritakan bagaimana perkembangannya ya. Jadi sesi kita tidak hanya berhenti sampai di sini Putri ya. Nanti Putri harus menceritakan terkait dengan perkembangan dari langkah-langkah yang harus Putri lakukan ke depannya gitu ya. Iya Bu. Di sini menyampaikan bahwa Ibu sangat menghargai dan juga mengapresiasi atas keberanian Putri hari ini untuk datang ke ruang BK ya. Iya Bu, saya senang. Akhirnya saya berani untuk datang ke ruang ini Bu. Ya, tidak semua orang itu berani untuk datang dan menceritakan apa yang sedang dia rasakan gitu ya. Tapi di sini Putri sudah berani melakukannya dan itu sangat baik untuk Putri gitu Putri ya. Baik Bu, saya akan mengingatkan. Oke, sebenarnya Ibu senang sekali Putri bisa memberi kesempatan kepada diri Putri untuk bisa mendapatkan bantuan gitu ya. Iya Bu. Nah, baik, semoga langkah-langkah yang sudah kita tentukan tadi bisa diterapkan dengan baik gitu Putri ya. Iya Bu. Senang sekali bisa bertemu dengan Putri. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama Putri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Putri. Selamat Bu. Boleh Bu duduk sini. Boleh Bu. Gimana kabarnya Putri? Baik Bu. Baik ya. Iya. Ibu lihat juga dari raut wajah Putri agak lebih ceria dari minggu-minggu lalu. Iya Bu. Gimana langkah yang kita susun di minggu kemarin? Udah dilaksanakan? Ada Bu. Gimana? Itu yang mana tuh yang udah dilakukan? Yang masalah sama Lena itu kan? Iya, masalah sama Lena. Udah. Ya udah Bu. Kemarin. Gimana? Awalnya si Lena nggak mau dengar Bu, tapi saya tetap berusaha, berupaya agar dia mau mendengarkan penjelasan saya, dan akhirnya dia mengerti dan kami tidak terjadi kesalahpahaman lagi Bu. Berarti Putri sudah mencoba jelaskan sama Lena ya terkait hal yang sebenarnya. Iya Bu. Gimana Putri jelasin ke Lenanya? Sampaikan ke Lenanya. Pertamanya bukan, dia mengira saya tidak mau mengerjakan kelompok, dia mau mengerjakan tugas kelompok. Padahal saya mau mengerjakan tugas kelompok, tetapi Bu ada artikel lain yang harus saya selesaikan. Oleh karena itu saya tidak datang pas hari kerja kelompok tersebut Bu. Jadi setelah Putri jelaskan, gimana tanggapan dari Lena? Pertamanya dia tidak mau memaklumi, tetapi setelah Putri beri penjelasan, setelah Putri berusaha menjelaskan semuanya, dan dia akhirnya memahami, bisa Bu menerima, memaklumi bahwa Putri tidak bisa datang pada hari itu saat kerja kelompok. Wah, bagus ya. Berarti Putri sudah berani menyampaikan hal ini kepada Lena secara langsung. Itu adalah hal yang luar biasa Putri ya. Iya Bu. Berarti masalah dengan Lena sudah terselesaikan ya, sudah clear ya, udah bersih gitu ya. Iya Bu, udah alhamdulillah. Oke. Kalau terkait dengan langkah belajar yang kita susun di minggu lalu gimana? Itu pun sudah saya terapkan Bu. Sudah diterapkan. Gimana? Efektif? Efektifnya sih tidak Bu ya, tetapi saya merasa saya sudah membagi waktu antara belajar dan istirahat. Dan saya kalau belajar mulu kan jenuh nih Bu. Kalau dibagi waktu ini kan menjadi mudah, mana waktu istirahatnya, mana waktu belajarnya, itu Bu. Nah, bagus ya. Berarti sudah mulai ada perkembangan dari minggu sebelumnya gitu ya. Itu udah hal yang luar biasa Putri. Jadi berarti sudah bisa mengubah Putri yang sebelumnya belajarnya nggak teratur menjadi lebih teratur walaupun masih mencoba untuk belajar gitu ya. Iya, Bu. Itu hal yang luar biasa Putri. Oke, berarti dapat kita simpulkan masalah Putri dengan Lena itu adalah kesalahpahaman, di mana Lena mengira bahwa Putri itu sengaja nggak datang untuk ngerjain tugas kelompok. Padahal ada hal lain yang lebih penting dari itu, makanya Putri nggak bisa hadir hari itu gitu ya. Dan untuk jadwal belajarnya Putri juga sudah menyusun sebagus mungkin, sudah menggunakan juga teknik belajar 20 menit, 30 menit belajar, 10 menit istirahat gitu ya. Iya Bu. Putri. Gimana perasaan Putri setelah ini? Lebih lega Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah Putri ya. Gimana kegiatan Putri sehari-hari di sekolah setelah ini? Setelah kejadian ini saya lebih semangat Bu untuk ke sekolah karena tidak lagi terjadi permasalahan dengan Lena Bu. Baik Putri, syukur ya Ibu juga sangat senang mendengar perkembangan Putri. Akhirnya berarti masalah Putri sudah terselesaikan ya? Iya Bu, alhamdulillah. Oke, kalau begitu Ibu pamit dulu ya Putri ya. Ibu ada beberapa urusan lain yang harus Ibu kerjakan. Iya Bu. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama Putri. Pamit dulu ya. Iya Bu.